Halo, gua Banyu dan gua ingin mengutarakan keresahan gua tentang republik ini. Gua bukan orang yang dikenal, relasi gua sedikit, gua bukan orang kaya, dan gua juga bukan dari kalangan pejabat. Tapi tidak ada salahnya ketika orang biasa mengutarakan keresahannya terhadap republik ini. Gue merasa kalau republik ini tidak akan maju dan mimpi Indonesia emas 2045 itu lupakan saja. Jika sistem kita masih sekacau sekarang, mulai dari sistem pendidikan, sistem rekrutmen pegawai pemerintah dari kalangan desa sampai dengan pemerintah pusat. Dan gue merasa jika sistem kita masih seperti ini, kita nggak bakalan bisa kemana-mana. Gue tadi bilang sistem pendidikan kita harus diubah. Kenapa? Karena menurut gue, terutama dari rekrutmen gurunya, yang itu hal yang sangat penting. Dalam lapangan, itu masih banyak titip-menitip dari orang dinas atau kepala sekolah, yang menurut gue itu sangat bermasalah. Kenapa? Karena ketika kita memimpikan generasi muda yang cerdas dan kritis, tapi guru-gurunya hasil menitip dan tidak ada skala yang bisa mengukur bahwa standar gurunya itu tinggi atau bisa mengajar. Dan berikutnya tadi gua mengatakan rekrutmen pegawai atau aparat sipil negara dari wilayah kelurahan sampai pusat itu bermasalah. Dan mungkin jadi rahasia umum ya, kalau rekrutmen pegawai desa itu nggak jelas sama sekali gimana skalanya, kita nggak tahu tesnya gimana, daftarnya di mana, tapi tahu-tahu si A menjadi bagian keuangan dan si B menjadi sekretaris desa, sedangkan kita nggak tahu kompetensinya dia bagaimana. Karena gua kepo, gua jadi tanyakan, gua tanya-tanya ke orang-orang, gimana sih cara masuk ke pemerintahan desa, dan gue mendapati bahwa ternyata si A itu sampai jual sawah, yang berarti untuk masuk ke pemerintahan desa itu nggak murah, karena sawah itu setahu gue range harganya itu 50-300 jutaan, dan itu sangat bermasalah. Dimana bermasalah karena SDM yang kita nggak tahu gimana kualitasnya, dan itu akan menghasilkan kualitas pengolahan desa yang buruk, yang sudah menjadi rahasia umum. Apalagi kalau rekrutmen di atasnya ya, kalau di desa aja gitu, apalagi kita masuk ke pemerintahan yang di atasnya. Dan pertanyaannya, sampai kapan ini terjadi? Dan bukan hanya itu aja. Ketika kita ingin jadi satpam negara, kita pun harus mendapati bahwa suap menyuap itu masih banyak orang-orang yang ingin jadi satpam negara itu harus menjual asetnya hanya untuk masuk dan menjadi pengaman negara, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Pertanyaannya, sampai kapan ini akan terus terjadi? Percuma kalau kita mengubah 10 kali presiden dan tanpa mengubah bawahannya, seperti pejabat dari kalangan desa sampai dengan mungkin para menteri. Yang kita tahu bahwa menteri-menteri sekarang pada blunder, terutama ketika mereka membuat statement. Ya, kalian cari tahu sendiri di mana blundernya, kasus apa aja, dan gimana hasilnya. Gua meyakini kalau republik ini masih seperti sekarang, sistemnya kacau, banyak suap menyuap di mana-mana untuk menjadi aparat pemerintah, entah itu satpam negara atau pegawai pemerintahan dari skala kecil sampai skala atas, itu harus melalui proses suap menyuap. Ya, negara kita nggak kemana-mana. Solusinya adalah sistemnya diubah, tingkatkan pengetatan pada pemberantasan korupsinya, tidak pandang bulu terhadap pemberantasan korupsi, siapapun yang suap menyuap
dan ketahuan harus dihukum. Dan gue juga merasa bahwa hukuman untuk para koruptor itu terlalu kecil, dan itu yang salah satu penyebab ya negara kita nggak akan kemana-mana. Dan kalau ini dibiarkan, negara kita itu akan amit-amit hancur, dan gue nggak mau itu terjadi. Gue berharap pada pemerintah kita saat ini untuk lebih tegas dalam pemberantasan korupsinya, lebih peka terhadap sistem yang amburadul dan bisa mengubahnya. Mungkin itu aja keresahan gue bukan siapa-siapa, dan mungkin ini hanya untuk sekedar pelampiasan gue nggak tahu viewernya banyak atau enggak, gue nggak peduli karena gue terlalu gatal untuk menyimpannya sendiri. Terima kasih dan salam kenal, gue Banyu.